Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ya? Dinyalain dulu ya. Kita mulai dulu. Jadi suaranya dinyalakan. Bisa kedengaran? Bisa, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Nah, jadi Yang Bu. terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya. Kali ini lewat media Zoom. Zoom ini kita membahas semua yang udah lewat. Jadi dari part 1 sampai part 4 kita membahas itu ulang. Tapi hari ini sebenarnya harusnya ulangan harian, tetapi ya nanti lah kembali jadwalnya. Sebelum kita mulai, anak-anak sekalian, saya minta tolong kepada Hagi Pascal. Ada hadir Hagi? Hagi? Iya, Bu. Ya, silakan minta tolong saya untuk pimpin doa teman-temannya. Aduh, udah lupa, Bu. Enggak, kayak gini caranya. Kawan-kawan, mari kita berdoa menurut agama. Dan ya, kayak gitu. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Hagi. Jadi hari ini kita akan membahas ulang tentang part 1 sampai part 4 yang sudah saya berikan sebelumnya. Dan juga anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, tujuan hari ini kita belajar adalah agar lebih paham mengenai bab 4, yaitu tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Cukup terdengar atau terlalu pelan atau apa? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau ada kendala disampaikan aja. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas ya selama ini berlangsung, selama pelajaran berlangsung. Oke, jadi kesepakatan kelas itu berasal dari guru dan juga murid yang dibahas bersama-sama ya. Kesepakatan kelas merupakan seperti kayak tata tertib kalau di sekolah, tapi kalau tata tertib kan dibuat dari guru-guru ya. Kalau ini dibuat bersama murid dan guru mata pelajaran ya. Kalau yang dari saya minta kepada semua peserta pembelajaran untuk kamera selalu on pada saat materi berlangsung ya. Kemudian untuk mic dinyalakan jika ada pendapat atau pertanyaan ya. Bisa juga raise hand di situ. Auah lagi raise hand, kamu bisa lower hand kalau misalnya nggak jadi ngomong atau nggak sengaja terpencet. Klik kembali baru lower hand ya. Kalau dari saya, kesepakatan kelas yang saya ajukan yaitu kamera selalu on dan mic dinyalakan jika ada pendapat atau pertanyaan saja. Selebihnya mic-nya dimatikan. Ada yang mungkin kurang setuju atau mau menambahkan dari apa yang saya berikan? Ya, Mbak, kita mulai dari yang saya ajukan yaitu kamera selalu on. Saya minta untuk kameranya on kan dulu. Ya, sudah saya lihat Hagi, yang lain masih belum. Dari sekian banyak yang hadir, ini ada ini 19, 18. Nah, baru Hagi, Axel, Emilia Putri Yoda, Adim kayak opa-opa Korea ya. Bukan main rambutmu, Dim. Membuatku terpaku, terpalu, tergergaji, terlinggis. Oke, Calvin udah kelihatan, Francisca si cantik juga udah kelihatan, Nailal Muna juga,
Mesia Ferry, nih kalau gini nih enak nih. Chelsea Virginia Sonda, udah nampak. Masih separuh belum nampak. Nah, Muhammad Khairul Fauzan, Gelvin, Elsie Jessie. Welcome to the class. Telkomsel itu apa? Mandiri jangan. Oke, mana nih? Oke, yang kedua, mic dinyalakan jika ada pendapat atau ada pertanyaan ya. Jalur pertanyaan bisa berupa raise hand atau lewat chat. Ada chat di bawah. Kalau yang belum tahu ada chat, bagian chat di bawah atau raise hand baru nyalakan mic-nya. Ya. Dari saya itu yang saya ajukan. Kalau yang dari kalian mungkin ada yang mau, misalnya saya mau kelas saya seperti ini, atau kelas saya mungkin ada pendapat yang berbeda. Chelsea Virginia hilang-hilang, Gina belum, Maisila belum ada wajahnya. Bu, di sini agak ribut, Bu. Siapa? Nggak usah nyalain mic, wajah aja wajah. Wajahnya nampak. Nah, nanti mic dinyalakan sewaktu-waktu jika ada pertanyaan atau ada pendapat saja. Yang penting wajah tampan kamu kelihatan, Alexander. Kasih. Tampan. Saya kangen liatin wajah-wajah tampan dan cantiknya anak-anak. Oke, Stefani udah kelihatan ya kangen. Rambutnya udah makin panjang. Makin pendek ya itu ya? Panjang apa makin pendek? Makin tebal. Mutiara, hai Mutiara. Sama siapa Mutiara? Sama Isila ya? Gina, oke. Jadi pastikan buku tulis, Aksi kayak patung. buku tulis dan buku cetak sudah siap. Jadi pada saat pembahasan tidak meraba-raba, ya. Buku cetak nggak ada, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, buku tulis ada tapi. Oke. Emilia, yap. Jangan goyang-goyang sayang, nanti kamu pusing. Enggak. Boleh berdua ya Mutiara kalau misalnya sama siapa? Sama Maisila. Ya, nggak apa-apa. Taruh yang bagus, HP-nya posisinya yang bagus. Baru bisa tenang. Jadi HP-nya dibiarin aja, nggak usah dipegang. Nanti kamu nyatat susah. Oke, kita mulai dari semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ya. 1908 ya. Itu semangat kebangkitan nasional ditandai dulunya ada dengan dimulai dengan tanam paksa dan kerja paksa. Ada yang mau menjelaskan secara menggunakan bahasa sendiri apa menurut kalian tanam paksa dan kerja paksa? Ya. Boleh dinyalakan. Siapa Bintang? Ya, Bu. Ya, Bintang silakan. Apa kerja paksa dan tanam paksa menurut Bintang? Ya, mau jawab? Pak, menurut kerja tanam tanpa tumpah. Apa tumpah, benar. Ada yang menggunakan bahasa yang berbeda, barangkali ada yang pendapatnya mau disempurnakan lagi pendapatnya Bintang. Hagi mungkin? Adim?
Ya, inti dari sebelum kebangkitan nasional itu adalah tentu saja penjajahan di muka bumi Indonesia. Ya, tanam paksa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video part 1, yaitu tanam paksa merupakan suatu proses mereka menanam 1 hektar, ya istilahkan 1 hektar atau 1 petak dibagi 2, separuhnya punya Indonesia, separuhnya punya Belanda, tanaman dari Belanda, dan Indonesia yang mengerjakan tanaman Belanda tidak mendapatkan upah sama sekali. Jadi istilahnya kerja sukarela tetapi dipaksa. Nah, loh. Jadi benar-benar dipaksa untuk menanam tanamannya Belanda. Ya kalau kerja paksa apa adanya pembuatan apa itu? Pembuatan apa itu kerja paksa? Kalau tanam ada yang ditanam. Ya, menanam. Natalia Rate Sau ini saya ingatkan kembali yang kameranya belum terbuka. Kenapa belum dibuka? Belum di-on-kan? Bu, suaranya nyaringin. Oke, bentar ya. Halo, sudah kedengaran? Sudah? Sudah. Oke, jadi kalau yang kerja paksa apa yang mereka lakukan? Membuat jalan. Dari Anyer ke Panurukan. berapa kilo itu? 1000 sekian. Sudah lihat map belum? kilometer. Sudah lihat Belum. map? Anyer sampai Belum. Panarukan berapa meter? Berapa meter? Berapa kilo? 1000 lah, 1000 kali. Ya, 1000. Kalau dari Kilometer. map yang ada itu 1700 sekian. Oke, and then tentu saja pada saat itu ada Davide et Impera. What is that? Ada yang tahu? Davide et Impera. Apa itu? Nah, kalau saya bilang politik adu domba pasti tahu. Apa itu? Natalia Rate Sau mau berbicara? Politik adu domba. Adalah. Bukan adu ayam ya. Kalau adu domba itu nggak ada dombanya. Kalau adu ayam baru ada ayamnya. Ya, politik adu domba. Politik adu domba adalah sistem politik Belanda yang bertujuan mengadu dombakan setiap wilayah. Setiap wilayah yang ada yang mau menambahkan dari Natalia? Fauzan? Kelvin? Axel? Ada yang menambah? Francisca Arabella? Hagi? Emilia mungkin? Calvin mungkin mau menambahkan politik adu domba menurut saya adalah kedengaran. Kalau kedengaran bisa di chat kedengaran Bu, atau di reaction itu bisa kasih jempol. Ya, kalau kedengaran di komen, di chat aja kedengaran Bu, kedengaran. Oke. Oke, kemudian politik adu domba di sini adalah dia memfitnah atau menyebarkan berita bohong untuk membuat kawan-kawan sesama kerajaan atau kawan-kawan yang di dalam satu kerajaan saling bertengkar. Jadi sudah antara kerajaan A dan kerajaan B
diberikan berita bohong sehingga mereka salah paham dan akhirnya bertengkar. Di dalam kerajaan juga begitu. Di dalam kerajaan, di antara anggota kerajaan diadu domba, sehingga kekuatan kerajaan semakin melemah. Oke, sebelum saya lanjut, kedengaran jelas atau tidak kedengaran jelas? Kedengaran. Oke. Oke, kemudian muncul dari benih-benih perjuangan ini merasa kita sebagai orang Indonesia nggak bisa nih kalau begini terus, nanti jadi tidak gimana ya? Jadi tidak bisa berkembang gitu ya. Akhirnya para lulusan Stovia apa? Ada yang tahu Stovia apa? Sekolah apa Stovia? Sekolah? Sekolah? Stovia? Sekolah? Kedokteran? Jawa, Sekolah Kedokteran Jawa. Jadi Stovia itu di dalamnya para dokter yang sekolah di sana ya. Menurut sejarah, Budi Utomo itu lahir untuk meningkatkan pendidikan. Jadi dari dunia pendidikan di tahun di tanggal 20 Mei 1908 dibentuk oleh pelajar-pelajar Stovia. Ya, Sekolah Kedokteran Jawa yang merasa bahwa tanpa pendidikan kita akan tertindas dan terbelakang ya, makanya pendidikan itu penting ya, pendidikan itu penting. Kita bisa belajar di mana saja. Mungkin banyak yang bertanya gini, ada yang lulusan SD Bu tapi dia kaya raya, dia sukses ya, tapi dia mendapatkan pendidikan apa? Pendidikan dari luar ya. Jadi pendidikan itu bisa di mana saja, tetapi dengan sekolah di sanalah tempat pendidikan itu ada ya. Kalau di luar ada pendidikannya, tetapi kamu harus cari dengan tenaga yang lebih ekstra dibanding kalau kamu ke sekolah. Oke, kemudian Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta yaitu ada yang tahu? Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Budi atau Bodi atau Budi yang berarti keterbukaan jiwa dan apa? Utama. Utama atau karena artinya apa? Baik. Sangat baik. Sangat baik. Oke, sangat baik. Oke. Kemudian program utama Budi Utomo adalah Memajukan bidang pendidikan. iya, pendidikan. Poin utama dari Budi Utomo pertama kali dibentuk adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Kemudian tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Ya, dia ada 7 bidang. Bidang apa saja yang dia tekuni selain pendidikan? Pertama, bidang apa? Bidang apa, Bu Dosen? Bidang? Oke. Bidang politik. Politik. Oke. Jadi yang pertama, pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi ada 7 bidang, saya ulang. Jadi pada saat kongres, pada saat yang pertama,
Kongres pertama di Yogyakarta, Budi Utomo memfokuskan pada 7 bidang. Pertama, pengajaran, nomor 1 pengajaran yaitu pendidikan, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. 7 ya. Iya. Kemudian yang memberikan ide untuk mengumpulkan para pemuda atau membuat sesuatu untuk menggerakkan pendidikan yaitu bernama R. Wahidin Sudirohusodo ya. Jadi ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu yang punya ide, yang pertama bilang, kita kumpul-kumpul yuk, kita ini buat organisasi itu yang Bapak Wahidin Sudirohusodo. Kemudian ada ketuanya yaitu namanya Dokter siapa? Dr. Suntomo. Ya, itu ketuanya. Iya kah? Ketuanya itu? Pendirinya Bapak Dr. Sutomo. Kemudian ketuanya RT Tirto Kusumo. Jadi ada orang yang mengusulkan pertama, kedua ketuanya Bapak Sutomo. Orang yang mendirikan Dr. Sutomo, yang ketiga ketuanya RT Tirto Kusumo. Ya. Karena ini Presiden Soekarno di tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, ada pertanyaan yang belum dijelaskan. Saya minta untuk menjelaskan di sini. Mengapa tanggal 20 Mei, kenapa dengan lahirnya Budi Utomo dijadikan Hari Kebangkitan Nasional? Ini Budi Utomo lahir nih ya, baru Dr. Insinyur Soekarno membuat bahwa tanggal 20 Mei cocok dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Alasannya kenapa? Ya, ini bangkit ngerti nggak kalau bangkit? Kalau orang bilang bangkit berarti artinya apa? Bangkit. Artinya apa? Yang mau bicara di unmute, jadi kedengaran suaranya. Hagi? Arti dari bangkit apa kalau menurut versi kalian? Bangkit. Coba sekarang semua berdiri. Berdiri. Ya, semua berdiri. Saya mau lihat kalian berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Nggak ada yang duduk. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Aksel belum berdiri, Arabella belum, Nailal. Yuk, Hagi jangan matiin kameranya. Ivana Ricci. Oh, Anjani sudah sampai di rumah, Nak. Laju sekali. Ya, Anjani berdiri. Calvin sudah berdiri belum? Stephanie belum berdiri. Aksel masih duduk tuh. Ya, berdiri. Ketahuan ya. Oke, sekarang duduk lagi. Apa bedanya antara yang pertama terus yang kedua? Tadi kan duduk ya, terus berdiri. Beda nggak? Ada bedanya nggak? Beda, Bu. Ketahuan ada yang pakai celana pendek. Ya. Apa bedanya? Sama nggak ngelihatnya jadi posisi kalau berdiri posisinya ngelihatnya lebih rendah apa lebih tinggi? Kalau berdiri ngelihatnya lebih rendah. Lebih rendah? Ngelihat apa yang lebih rendah kalau berdiri? Itu tadi kan kamu posisi duduk, baru posisinya berdiri. Perbedaannya di rasanya gimana?
Besok-besok saya suruh berdiri dulu nih baru mulai sekolah. Biar tahu bawahannya apa ini. Oke, jadi itu tadi disebut bangkit. Itu tadi kamu dari duduk, terus posisi bergerak lebih tinggi, bangkit. Kenapa? Makanya dibilang 20 Mei. Jadi dengan Budi Utomo, orang-orang, para pemuda loh ya yang dibicarakan, dan itu kalian, termasuk saya juga ya. Jadi para pemuda bangkit, makanya dikatakan dia berdiri, yang tadinya dia tidak kurang bersekolah, kurang mendapatkan pendidikan, dengan adanya Budi Utomo mulai bergerak untuk bangkit meraih pendidikan. Itu mengapa tanggal 20 Mei dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Oke, kemudian tahapan Persatuan Bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah perasaan senasib ya, seperti yang udah saya jelaskan kalau nggak salah di part 3 itu, kalau nggak salah tuh ya. Perasaan senasib. Senasibnya apa? Sama-sama ditanam paksa, sama-sama melaksanakan tanam paksa, sama-sama melaksanakan kerja paksa, itu perasaan senasib. Terus kemudian ada kebangkitan nasional. Yang saya sampaikan di video itu dicatat nggak ya, yang di papan tulis? Catat, Bu. Oke. Catat, Bu. Ya, yang di papan tulis itu merupakan rangkuman dari apa yang saya sampaikan hari itu. Jadi itu adalah poin-poinnya. Ya, kalau bisa dicatat ya, karena itu adalah poin dari pembelajaran hari itu. Oke. Ada yang nyatat nggak berapa tahunkah mereka berjuang dengan tanpa pendidikan? 306 tahun. 306 tahun, benar banget. Terus kalau yang dengan pendidikan mereka merdeka berapa tahun? 37. Ya, 30 berapa, Adim? Ya, 37. 36 tahun, Bu. 36 apa 37? Ini Vivo 1820, wajahmu mana? Tanpa nama, Mesya Ferin, Lydia, Hera, Gina Ilmia, Siva, Maisila, belum ada wajahnya. Tiara, Chelsea, Virginia, Francisca, Rabela, kenapa hilang-hilang wajahnya? Oke, jadi kita bandingkan di sini 306 sama 37 tahun. Berbeda banget atau berbeda aja? Banget. Banget, Bu. Banget, ya. Cuma 2 ya di sini orangnya. Berbeda banget apa berbeda aja? Banget, Bu. Banget. Ya. Banget. Ya. Ya, bisa sampai 10 kali lipat. Banget. Ya. Itulah mengapa kalian harus berpendidikan. Paling tidak gampang dibodohi, ya. Kalau misalnya bilang, kalau andai kata kemarin pada saat orang berpendidikan itu biasanya lebih pede daripada orang yang kurang berpendidikan. Pede dalam artian dia kalau mau berbicara pasti ada dasarnya, ya, nggak sembarang-sembarang. Tuh. Oke, kemudian jadi ada 4 tahap: perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Dari 4 kegiatan ini atau 4 sejarah ini, kebangkitan nasional digerakkan oleh para pemuda Stovia. Kemudian Sumpah Pemuda para pelajar-pelajar Indonesia. Ya, kita ambil garis merahnya. Benang merahnya. Proklamasi kemerdekaan, menurut sejarah, para kaum muda lah yang menculik kaum tua untuk menyegerakan, ya. Waktu itu yang menculik siapa? Tahu nggak namanya? Pemuda. Iya, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, para pemuda ya. Jadi kalau nggak ada pemuda,
Mic-nya dinyalakan kalau mau berbicara aja ya. Jadi biar nggak keberisikan dengan teman-temannya. Oke, jadi semuanya digerakkan oleh para pemuda, ya. Bintang, matiin mic-nya sayang. Nanti saya pengen beli es krim nih. Es krim enak. Tuh yang mau beli es krim nanti ke tempatnya Bintang, ada orang jual es krim. Oke, jadi semua dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, poin utamanya adalah para pemuda. Ini sejarah yang mencatat. Jadi aslinya semua pemuda itu harusnya bergerak, ya. Seperti kalian ini orang muda apa orang tua ini. Kalau sudah malas-malasan, sudah malas gerak, nggak ada semangat hidup. Orang tua, Bu. Kamu orang tua, Murin. Kamu tuh ini tanya sama diri sendiri, kalau disuruh mamanya semangat apa enggak, kalau ngerjakan sesuatu tenaganya masih banyak apa enggak. Kalau enggak, jangan sampai kamu pemuda dengan casing orang muda. Casingnya orang muda, dalamnya orang tua. Nggak kuat, dikit-dikit nggak kuat, dikit-dikit nggak kuat, dikit-dikit nggak ada tenaga tuh. Dan jangan kamu kakek-kakek berkulit anak muda. Ya, jadi para pemuda itu ciri-cirinya dua, bersemangat, tenaganya masih banyak, dan semangatnya juga banyak kalau para pemuda itu. Pernah lihat kakek-kakek tawuran? Pernah nggak lihat ada kakek-kakek pergi tawuran, ngebegal anak kakek-kakek? Nggak pernah kan? Email pernah lihat kakek-kakek pergi tawuran, berserangan? Nggak pernah. Kenapa coba? Kenapa anak berserangan itu muda-muda? Supaya mudah mati, Bu. Apa? Harusnya kan gini, kalau berserangan kakek-kakek kan gampang aja, memang sebentar lagi mau mati gitu ya. Umurnya sudah banyak. Kalau anak muda kan harusnya lebih mikir, kalau saya berserangan terus meninggal, masa depan saya ini masih panjang nih. Ya, harusnya berserangan tuh kakek-kakek aja, orang memang umurnya udah banyak. Kenapa kok yang berserangan tuh anak-anak muda coba? Karena apa? Faktornya apa? Fauzan, kenapa kok berserangan kakek-kakek? Anak muda? Faktornya kurang pendidikan, Bu. Kurang pendidikan atau berarti di rumah dikasih tahu nggak sama mamanya? Nak, jangan berserangan. Dikasih tahu nggak? Kira-kira. Ya, kenapa kok yang lebih itu anak muda? Karena anak muda semangat sama tenaganya masih banyak. Ya, jadi kadang butuh lahan untuk meluangkan atau meluapkan semangat dan tenaga yang cukup banyak itu. Coba deh kamu anak-anak muda tuh kalau kebanyakan tenaga kapak-kapak kayu gitu biar tenaganya disalurkan dengan baik. Main bola, lari-lari itu kan lebih baik. Tuh semangatnya jadi nggak ke sana arahnya. Tuh, itu intinya dari Kebangkitan Nasional adalah mengenai para pemuda, yang dibicarakan adalah kalian nih. Para pemuda, calon anak bangsa yang dicintai oleh ibu bapak dan negara. Oke, kemudian ada yang video mengenai anak yang Ngomongnya Indonesia aja, Bu. Kenapa tadi? Kirain dikik tadi, Bu. Iya, aku juga. maybe Sama, we Bu. lost connection. Panik tadi nggak bisa masuk lagi. Panik. Karena dikik. Kirain Dari dikik. keluaran negara. Lanjut Iya, ya. gara-gara dapat. Sedikit lagi kita lanjut.
Bisa mendengarkan cukup jelas suara saya? Enggak, Bu. Oke, Nggak jadi bisa, Bu. ada Jelas. yang saya kasih video mengenai anak-anak yang umurnya berapa? 12 tahun ya, yang kuliah di Kanada kalau nggak salah ya. Iya, ada nonton nggak? Tekan Iya. Ada yang 7 tahun juga juara Hafiz internasional itu. Wah, kalian merasa gimana kalau lihat video macam-macam begitu tuh? 14 tahun deh, 12 tahun ya? Sama dong sama kalian ya. Tapi dia dapat beasiswa S1 di Kanada ya. Rasanya gimana? Coba Agnes, apa rasanya kalau dapat nonton video macam begitu? Apa Nes? Ya, senang sih Bu, bangga sama diri. Senang, terus bangga sama diri sendiri. Oh, kalau lihat video begitu. Iya. Bagus. Kalau misalnya saya di posisinya mereka. Oh, kalau di nah, kamu nih lihat temanmu nih. Ini anggap aja temanmu. Lihat kayak gitu. Perasaanmu gimana lihat si anak tadi yang bisa kuliah S1 beasiswa pula luar negeri. Umurnya sama lagi. Ya, Gimana rasanya, Nas? iri-iri. Senang, Bu. Gembira. Ya, senang, gembira. Agak-agak gimana? Ada rasa yang kok dia bisa sih kayak gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Ya, ada sih. Makannya buku ya setiap hari ya. Iya, Sekolah di Kanada. Pengen juga. bukan itu. Pengen juga. Oke. Jadi setiap orang sebenarnya punya kelebihannya masing-masing. Antara Agnes dengan Hagi tentu saja punya minat yang berbeda. Antara Calvin dengan Axel berbeda. Elsie dengan Adim juga berbeda. Nah, poinnya adalah kalian sebagai para pemuda cari tahu. Halo? Masih kedengaran ya? Can you hear me? Ibu, kenalan, Bu. Oke. Saya lanjut. Sudah kedengaran, Bu. Jadi poinnya di sini apa? Kenapa saya tampilkan video itu? Artinya apa? Kalian itu di usia ini namanya usia emas. Kalau belajar cepat nyangkut, ya. Kalau belajar cepat nyangkut. Kenapa disuruh belajar dengan tekun? Masih sakit, Bu. Kayak kaset, Bu. Suaranya macam-macam kok. Oke. Bu, kayak kaset. Suaranya macam. Oke. Sekarang sudah. Kenapa? Jan, kamu nggak pakai anu kajan? Gugur tuh keluar ya? Ya, masuk lagi saya. Oh ya, Bu. Enggak. Kalian usir saya. Tuh siapa yang usir? Ya, kita lanjut. Saya ambil contoh dulu, Murin. Hadir, Murin. Ya, Bu. Oke. Hadir, Bu. Kesukaannya Murin apa? Kesukaan apa, Bu? Misalnya kalau suruh milih, suruh nyanyi, apa suruh joget, apa suruh pidato, apa suruh main bola, yang mana? Pilih apa ya? Joget. Atau sukanya masak, atau sukanya benerin motor, suka manjat pohon. Nyanyi, Bu. Nyanyi. Ya. Pernah nggak Murin menekuni nyanyinya dengan serius? Pernah, Bu.
benar-benar belajar mengenai teknik vokal. Pernah nggak? Enggak. Nggak tahu, Bu. Artinya belajar teknik vokalnya dilatih, ada pelatihan pernafasan dan lain sebagainya. Kayak gitu pernah nggak? Nggak pernah. Oke, coba saya mau ambil satu contoh lagi. Gina, hadir Gina. Hadir, Bu. Gina sukanya apa, Gina? Suka apa ya? Suka apa dong? Masak mungkin, atau menjahit, atau metik, bahasa Inggris kah? IPA kah? Apa suka berdebat, atau suka pidato, puisi, apa dong? Sukanya apa, Gin? Suka apa? Suka semuanya. Enggak dong. Pasti ada salah satu di antara semuanya yang benar-benar kamu sukai sekali. Masak. Pernah ini enggak sih? Hari ini saya harus belajar masak ini, target dalam sebulan saya harus bisa 2 masakan, atau dalam sebulan saya harus bisa 3 masakan. Pernah buat kayak yang gitu dah? Pernah buat nggak yang kayak gitu? Belajar bedain apa ya? Pernah nggak buat target sendiri gitu? Dalam bulan ini saya harus bisa masak ini, atau bisa masak itu. Bedain jahe, lengkuas, itu belajar itu. Oke, good. Itu satu step yang bagus menurut saya. Jadi gini, pertama, boleh deh kalian tulis di buku kalian, tuliskan minat, kesukaan kalian apa. Bisa macam-macam sih. Misalnya saya punya sukaan saya suka masak, saya suka olahraga, saya suka nyanyi, saya boleh banyak, tapi tuliskan 2 yang paling kalian sukai. Ya, tuliskan di buku kalian. Kemudian tuliskan juga apa yang pernah kamu lakukan untuk mengembangkan kesukaan kamu. Kayak misal gitu yang tadi saya kasih tahu Gina. Halo, masih kedengaran? Masih, Bu. Oke, soalnya nggak ada mukanya sama sekali semua ini. Kameranya mati semua. Masih kedengaran ya? Bu, semuanya, Bu. Oke, sip. Berarti di sini sinyalnya kurang baik. Jadi gini, yang pertama, kalian tulis 2 minat yang benar-benar kalian inginkan, ya. Terus yang kedua, dari minat tersebut, apa yang pernah saya lakukan untuk meningkatkan minat tersebut, ya. Misal, kayak misalnya suka masak, ya, atau suka pelajaran berhitung. Ya, berhitung kan banyak ya, ada macam-macam pelajaran. Apa yang pernah kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung? Ya, entah mungkin sebulan sekali saya harus menyelesaikan soal berapa gitu. Itu adalah cara-cara supaya Ditulis saya kayak Bu. Iya, ditulis. Jadi bisa ditulis, bisa dikirim berupa video, atau bisa dikirim berupa pesan suara, yang mana-mana kalian bisa. Ya. Oh, saya juga ada, Bu. Ya, silakan. Misal kamu bikin video, hai, nama saya Alexander Murin Benalawe, saya itu sukanya, atau gitu kan. Ada yang lebih pede kalau dia buat video. Ada yang lebih pede dia kalau menulis, lebih suka nulis, kan itu beda-beda ya. Jadi silakan kalian pilih, mau kalian tulis, mau kalian bikin video, atau menurut kalian, saya tuh lebih suka kalau saya bicara, Bu, tapi nggak kelihatan muka. Nah, itu cocok jadi penyiar radio tuh, atau dubber, pengisi suara kalau apa itu kartun-kartun atau apa, itu bagus tuh. Ya, atau saya sukanya di depan kamera, Bu, wajah saya harus nongol tuh kayak saya tuh. Saya lebih suka kalau muncul, kalau suruh nulis saya nggak jago. Ya, tapi kalau suruh muncul depan kamera saya suka. Gitu. Itu kan kemampuan orang beda-beda dan kesukaan orang beda-beda. Ya, minimal untuk hal itu yang apa yang telah kalian lakukan.
Ya, yang ketiga, jadi yang pertama cari minat, yang kedua apa yang telah kalian lakukan untuk mengembangkan minat tersebut. Yang ketiga, saya minta target apa yang kalian harus dapatkan dalam sebulan ke depan. Jadi nanti bulan depan saya cek kembali untuk minat ini. Misalnya saya sukanya mau belajar bahasa Inggris ya, minat saya sudah belajar ini, dan nanti target saya bulan depan harus bisa introduce myself, atau saya targetnya bulan depan saya punya 2 orang teman dari luar negeri, atau gitulah target kalian yang buat sendiri. Cukup jelas? Halo? Ya, Bu. Cukup jelas yang saya sampaikan? Atau saya ulangi? Jelas, Bu. Oke, jelas. Jelas, Bu. Bisa dikirim berupa tulisan. Bu, diulang lagi, Bu, pertanyaannya. Boleh. Jadi dengarkan. Misalnya yang pertama cari minat yang paling kalian sukai. Yang kedua, buatlah tulisan, buatlah apa yang telah kalian lakukan untuk mengembangkan Ribut itu siapa sih? Dan mic-nya. ya. Udah? Halo? Murin? Halo? Udah ya?